Selamat kembali di R Entertainment, selamat kembali di Joran Fest Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-593. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-593 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana 5 saham ini adalah teman-teman yang request. Ada GIA, IPPE, BNGA, BJBR, BJTM. Dan satu saham yang saya ambil dari top skor JCS, yaitu OMED. Ini skornya paling bagus ya. Saya ambil buat teman-teman bisa jadi pegangan besok. Namun seperti biasa sebelum melanjutkan untuk mereview ke 6 saham tersebut, kita akan meng-highlight dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana IHSG hari ini kembali mencatatkan kenaikan 0,413% di level 6890. Dimana kalau kita perhatikan year to date-nya ya, dari tanggal 1 sampai hari ini hanya naik tipis 0,58%. Ini pergerakan dari indeks kita. Kemudian hari ini total transaksi masih sepi-sepi saja, tidak seperti biasanya 10 triliun dengan net foreign sell di seluruh market sekitaran 255 miliar rupiah. Sebelum melanjutkan untuk mereview, teman-teman sekali lagi kalau mau join bersama kita, intas dengan kita, silakan buka website joranvest.com, scroll ke bawah, silakan pilih paket berlangganan. Teman-teman bisa dapatkan artikel, webinar, layanan, di mana kita pindah ke Discord, dan ada juga rekaman-rekaman webinar maupun modul. Silakan teman-teman kalau yang mau di joranvest.com, silakan pilih paket berlangganan yang teman-teman inginkan. Kita langsung masuk dulu ke pembahasan ya. Ini request dari teman-teman sudah lama nih, hanya baru saya baca. Ada saham milik Garuda Indonesia. Ini saham yang suspend cukup lama. Sorry, ini salah tulis ini. GIA ya. GIAA. Saya tulis gila kayaknya. Salah itu. GIA. Oh salah, GIA. Oke, yang benar GIAA ya. Saya salah ketik, mohon maaf. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan ya. Ini di suspend panjang betul ya. Suspendnya lama sekali. Ini banyak kasusnya di sana, banyak terjadi korupsi, kemudian adanya laba perusahaan yang tiba-tiba untung besar, ternyata salah state ya, overstate, di mana pendapatan yang harusnya di-accrue ini diakui semua di tahun yang sama, sehingga membuat seolah-olah dapat untung yang besar, tapi kan kontraknya masih berapa puluh tahun. Jadi itu tadi, dalam akuntansi itu sangat tricky ya, sangat tricky. Kebetulan juga ya saya di auditor, jadi cukup tricky ketika kalau awam melihat itu wah untung gitu, padahal kita harus membedah ya. Ada pengakuan-pengakuan yang bisa itu secara normalnya ya, logikanya masuk gitu ya, kamu dapat uang ya berarti pendapatan itu banyak. Tapi kan di akuntansi kan atau dalam pengakuan itu kan ada cash basis, ada accrual basis, di mana itu berbeda gitu ya cara nangkapnya. Secara prinsip misalnya ada orang bayar untuk kontrak 10 tahun tapi dia bayar di muka misalkan 100 juta. Ya secara real memang uang yang kita terima ya 100 juta gitu, tapi itu tidak bisa kita akui sebagai pendapatan secara keseluruhan karena tidak memenuhi tadi aturan-aturan ya, accrual basis. Dia hanya mengakui selama 1 tahun ya. Jadi 100 juta nanti dibagi 10, berarti setiap tahunnya ya hanya diakui sebagai 10 juta. Terus sisanya kemana ya, kita akuinya sebagai utang ya, di sisi liabilitas sebagai pendapatan diterima di muka. Jadi kita jurnal nanti itu kalau di akuntansi ya kas pada pendapatan diterima di muka. Ya betul, kas kita dapat full, tapi masih pada pendapatan diterima di muka. Nanti ketika 1 tahun, kita akui pendapatan diterima di muka pada pendapatan operasional atau pendapatan apa. Itu yang terjadi di GIA. GIA-nya ngakui langsung kas pada pendapatan operasional, jadi langsung diakui full. Itu yang membuat labanya besar. Ternyata laba itu untuk 10 tahun ke depan tuh mungkin masih panjang ya, kontraknya belum dimanfaatkan dengan betul. Itu yang membuat banyak sekali case-case di Garuda sehingga dia disuspend dulu. Clearkan semua, baik juga terkait dengan
charter ya, mereka pinjam pesawat atau apa tuh, lesor ya, mereka minjam banyak sekali, dipinjam akhirnya sekarang dikembalikan lagi semua hanya untuk biar Garuda ini bisa diselamatkan. Kemudian kalau tidak salah juga Garuda dikasih suntikan lagi ya, modal dari negara agar dia bisa segera hidup, dan akhirnya suspendnya dibuka. Ini kalau tidak salah di 2000 berapa nih? 2022 akhir ya, mungkin di Desember dibuka. Setelah dibuka amblas dan sekarang closing di 99. Jadi teman-teman yang mungkin request ini, apakah Garuda masih prospek? Kalau menurut saya pribadi, ini perusahaan pemerintah di mana porsinya masih cukup besar di sana, jadi ya ini kebanggaan kita gitu. Ya secara secara apa ya? Secara umum kita lihat ini kebanggaan kita. Punya pesawat yang cukup punya nama, tapi hanya manajemen dalamnya yang belum bisa mengelola dengan baik biar dia bisa survive gitu. Di saat harga afturnya turun tetap rugi, apalagi afturnya naik ya pasti rugi. Jadi ini memanagenya seperti apa nih? Saya sih berharap Pak Silmi Karim di dalam sini ya, karena hebat sekali dia. Itu spesialis memang perusahaan-perusahaan yang sudah mau mati itu. Pak Silmi betul hebat untuk masuk, tapi sekarang dia di Dirjen. Jadi ya tidak tahu. Semoga ini bisa, dia bisa bangkit ya, karena sudah pulih semua. Pandemi sudah mulai pulih, ekonomi mulai berjalan, orang mulai berpergian. Harusnya sektor-sektor seperti ini bagus. Seharusnya ini bisa jadi peluang sebenarnya secara jangka panjang ya. Kalau kita berbicara tentang prospek ya, ini masih ada harapan. Tapi kalau teknikal ya menurut saya pribadi ini jelek. Dan kalau mau beli minimal dia breakout di 102 silakan buy. Tapi selama dia belum breakout di 102, teman-teman skip saja di saham Garuda Indonesia ini. Kemudian kita bergeser ke saham milik IPPE ya. Ini IPPE, Indo Pureko Pratama. Ini juga ada yang request sudah lama nih, hanya saya baru lihat ya. IPPE ini seperti apa? Wah, ternyata ARB bertubi-tubi nih, downtrend parah nih. Ini sudah dari berapa ini? 100 jadi tinggal 51. No comment deh kalau saya untuk IPPE, tidak ada komen sih. Kalau mau beli jauhi dulu. Ini apa ya? Beresiko tinggi teman-teman, beresiko tinggi. Jadi saya skip, tidak bahas IPPE. Intinya jauhi dulu ya, jauhi dulu. Ini jelek sekali ini. Naik untuk turun lebih dalam, naik untuk turun lebih dalam. Jadi hati-hati kalau besok ada umpan naik begitu, teman-teman jangan yang kejar-kejaran ya. Kalau tidak tahu trik-trik itu, tidak usah lah main di saham-saham seperti ini. Tapi kalau yang sudah master untuk scalping, monggo. Tapi kalau yang pemula, janganlah. Apalagi lagi sibuk kerja begitu, wah tidak perlulah main-main saham ini. Ini skip saja, cari saham yang lain. Ada 800 lebih saham, itu pasti kok ada yang jauh lebih baik. Jadi skip dulu, teknikalnya jelek sekali. Ini tinggal satu tik lagi, tidur ya, hati-hati teman-teman. Jadi jangan coba-coba masuk. Kalau mau trading boleh, tapi harus cari batas aman lah. Ini levelnya sudah tidak aman gitu. Turun tidur, selesai, uang mandek. Jadi kesempatan cut loss itu tidak sempat ya, sudah tidur. Jadi hati-hati ya. Jangan entry dulu di saham milik IPP ini. Kemudian tadi ada yang request juga BNGA tadi sore kalau tidak salah. Dia request 3 ya, CMB Niaga, BJBR sama BCTM. Oh, kita akan bahas semua. Oke, CMB Niaga hari ini ditutup 1,67% naik. Closing di 12.20, tepat di resisten paling kuatnya di 12.20. Uptrend dalam beberapa hari ini, namun memang kita tahu bahwa ini teman-teman perhatikan, area resisten ini jarang sekali dia bisa tembus dan terus melaju ya. Jadi tembus turun lagi, tembus turun lagi, tembus turun lagi. Sekarang lagi berjuang. Nah, ini teman-teman besok perhatikan betul, kalau dia bisa breakout di 1220 ya, 1220. Silakan buy ya, boleh 1225, 1230 boleh buy. Cut loss di bawah 1200, target sampai dengan 1500. Jadi dia naik dulu di atas 1220 baru boleh buy deh teman-teman. Selama dia masih nempel terus 1220 ya itu cukup beresiko. Jadi 1220 di kiri atau 1225 di kiri silakan buy lah. Di 1230 atau 1225 boleh. Ya teman-teman boleh, asalkan prepare SL-nya di bawah 1200, target sampai dengan 1500. Secara final score value dia masih 55.
statusnya adalah wait and see dulu. Kemudian kita punya saham BJBR ya. Ini Bank Jawa Barat sama Bank Jatim. Saya sudah selalu bilang ya dari beberapa bulan lalu, bulan 11 atau bulan 12, Bank Jawa Barat, Bank Jatim itu dividennya besar ya. Selalu bagi itu sekitaran bulan Maret atau bulan April bahkan Mei. Dan mereka akan mengumumkan kinerja atau laporan keuangan itu juga atau RUPS itu juga di kisaran sana ya. Dan momentum kita tuh ambil lebih dulu sebelum itu terjadi. Dan ketika mereka umumkan itu pasti boosternya besar sekali. Kenapa? Dividen mereka tuh besar. Ketika diumumkan harga saham itu sudah akan terbang jauh. Jadi dividen yieldnya itu mungkin cuma 4% dapatnya. Tapi kalau kamu beli lama itu dividennya bisa 8-9%. Tapi harga sahamnya juga akan naik seperti itu. Jadi teman-teman bisa dapat 2 kali gitu. Dapat dari capital gain, bisa dapat dari dividen. Tapi kalau besok diumumkan misalnya dividen sekian, teman-teman baru mau beli ya, teman-teman akan tidak dapat apa-apa. Capital gain-nya juga tidak dapat, dividennya dapat tapi lebih kecil dibandingkan capital loss yang teman-teman dapatkan. Jadi strateginya beli dari jauh-jauh hari. Tapi saya tidak tahu ya, setelah omong seperti ini apa orang market maker berubah strategi, tidak ada yang tahu. Tapi kalau saya selalu punya prinsip seperti itu. Ini BJBR naik 1,82% hari ini. Tidak banyak juga tapi kelihatan kayak naik banyak gitu ya, karena memang dia cenderung sideways. Berhasil keluar dari atau menjauh dari area support dia di 13.55. Sekarang kita mungkin bisa menggunakan BJBR secara weekly ya untuk melihat target berikutnya. Jadi kalau teman-teman mau beli ini tentu menurut saya pribadi ya nanggung. Dan harga sekarang adalah di 13.95. Next resist adalah ke 14.35. Jadi kalau teman-teman yang mungkin sudah punya saham ini, ya dikawal saja sampai target berikutnya di 14.35. Bagi yang belum, menurut saya pribadi, bisa tunggu buy on breakout di 14.35 tadi, atau coba tunggu di sekitaran 13.55 sampai dengan 13.60. Teman-teman boleh ambil saham BJBR ini. Kemudian saham berikutnya adalah saham BJTM. Seperti yang teman-teman kalau yang sudah sering nonton, saya selalu bocorkan. Saham yang saya invest rutin ya ini BJTM. Ini rutin sekali nih. Dia di 690 beli, di 680 beli terus nih. Tapi sekarang udah naik terus kan, 745 pelan-pelan dia naik tuh. Walaupun tipis-tipis tapi kerasa. Porto saya tuh growth-nya lumayan. Jadi kerasa tuh. Misalnya beli di 700, besok dia closing 705. Besok dia closing 710. Tidak apa-apa, tapi pelan. Dia naiknya pelan. Karena apa? Saya tahu nih sedikit lagi dia akan umumkan kinerja keuangan, orang langsung bisa estimasi dividennya berapa, orang estimasi yieldnya berapa, harga sahamnya sudah naik duluan gitu. Jadi sebelum resmi diputuskan di RUPS berapa besaran dividen, harga saham sudah naik karena laporan keuangan kalau sudah rilis, orang bisa estimasi. Kenapa? Ya karena berdasarkan historis kan. Misalnya BJTM EPS-nya misalnya nih 60 sekarang. Orang lihat berapa sih besaran biasanya dia punya nilai dividen ya dari EPS yang dibagikan. Oh, biasanya 50%, ya udah. 50% dikali 60 tadi berarti 30. 30. Langsung 30 harga saham sekarang berapa misalnya begitu. 30 juga, ya berapa persen tinggal ketemu langsung. Jadi kalau kita beli saat sudah umumkan seperti itu telat. Jualah di saat berita-berita bagus itu keluar. Di saat dikasih yang jelek-jelek ya kita beli. Makanya saya bilang yang kemarin waktu turunnya dalam sekali di 6.000-an, 6.500, 6.600 itu saya bilang ini beli aja karena banking belum rilis laporan dan ternyata sahamnya balik lagi di 6.800, 6.900, bankingnya umumkan all time high labanya atau apalah. Karena itu momentumnya tuh kita akan dikasih berita yang begitu menakutkan sampai kita tidak mau entry. Setelah itu berita bagus dikeluarkan baru kita mau entry kan. Nah itu yang selalu terbalik ya. Untuk teman-teman kalau mau lakukan kayak pembelian trading seperti itulah. Tapi kalau cuma murni lihat chart atau apa itu bebas. Teman-teman punya style ya ikut-ikut saja. Tapi kalau saya punya style dari dulu dari 2014 belajar itu ternyata saya temukan seperti itu.
pola-pola yang biasa terjadi, nah itu yang kita pakai. Kita akan follow lagi. Mana saham-saham yang punya dividen besar, kapan dia sering bagi, kita akan tunggu dia. Ketika dia turun kita sikat. Hold berapa bulan, panen di saat dia umumkan lagi. Jadi jeda waktu itu kita bisa ngukur gitu. Oh, kalau kita simpan di sana setahun misalnya, estimasi dividen sekian persen, apakah jauh lebih baik dibandingkan kita taruh di tempat lain. Oh, kalau ternyata lebih bagus, sekarang kita hitung berapa resikonya yang bisa kita tanggung kalau ternyata kita jelek. Kalau ternyata terjadi apa-apa, berapa besar yang bisa kita siap untuk cut? Oh, saya siapkan setengahnya dari potensi keuntungan. Boleh. Jadi kita bisa adjust di sana. Tapi balik lagi ya teman-teman, strategi setiap orang mungkin berbeda, tujuan setiap orang mungkin berbeda. Mungkin cocok di saya, mungkin tidak cocok di teman-teman. Karena siapa sih yang mau trading di Bank Jatim? Tidak ada yang mau. Chartnya seperti ini, naik seperti tidak mau, turun juga tidak mau, tetap juga tidak mau. Benar-benar membosankan. Tapi pada akhirnya sekarang dia terbang. Ya lumayan lah berapa persen gitu. Dari 700 ke 745 kan lumayan. Nah ini kalau yang sudah punya, mau kawal, ya targetnya tinggal bisa kita lihat ya. Menurut saya pribadi, ini feeling saya pribadi, mungkin 820 bisa sampai BJTM ini. Kalau sudah rilis ya, 820 mungkin bisa sampai. Nah ini kalau kita perhatikan secara weekly, dia sudah tembus juga area resistennya 730. Dan berpeluang ya bisa sampai ke 850 nih targetnya. Kalau target saya pribadi 820 lah, 820, 830. Mungkin dia akan sampai ke sana dan dividen keluar, yieldnya keluar. Jadi dapat sekitar 3%, 4%. Tapi posisi saya sudah mungkin bisa 10%, 10% lebih. Jadi itu yang memang menurut saya menarik ya. Kita ambil dulu, hold, di saat orang lain pas baca berita dia baru mau beli, nah kita sudah taking profit. Jadi kalau untuk BJTM kalau mau beli ya mungkin 730, 735 bolehlah teman-teman beli, target sampai dengan 820, 850, batas CSL di bawah 700. Tapi kalau yang mau invest ya invest aja lah. Rutin. Ini khusus BJTM memang saya selalu dollar cost averaging ya, setiap bulan saya selalu invest di sana. Terakhir adalah saham milik Omet. Ya, ini OneMed. Ini benar-benar berdasarkan screener. Kalau tadi berdasarkan request, ini berdasarkan screener ya. Di mana screener kami menunjukkan Omet menduduki peringkat nomor 1 sebagai final score tertinggi, yaitu 90, statusnya perfect. Kenapa disebut perfect? Karena semua indikator ini sudah bagus ya, sudah bagus. Sekarang tinggal di mana nih kita mau entry. Kebetulan sekarang ini closingnya di 210, support paling kuat di 206, ini jaraknya tidak jauh. Ini menurut saya pribadi perfect entry sebenarnya. Asalkan dia tidak turun lagi di bawah 206. Jadi kalau mau beli silakan, selama dia di atas 206 boleh buy. Kalau masih di atas 206 tadi rules pertama, range buy-nya di berapa? 206 sampai dengan 210. Batas CSL di bawah 200, target kenaikan sampai dengan 226. Sekali lagi ini bagus secara indikator, juga bagus untuk entry-nya juga sudah oke. Asalkan ada di atas 206. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-593 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.